warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih kembali bersama Ustazah Tutut Anita Sari di sini. Kita akan belajar di tema 7, yaitu tentang kepemimpinan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.4. Tentunya sudah siap ya. Silahkan buku catatannya dibuka, nanti silahkan dicatat apa yang penting di sini. Langsung saja. Materi pertama adalah pidato. Siapa yang sudah tahu pidato itu apa? Pidato adalah kegiatan berbicara yang memberikan atau berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Seperti contoh gambar di atasnya Ustazah Tutut ini adalah seorang anak yang sedang berpidato. Anak ini dinamakan orator. Orator itu adalah orang yang menyampaikan atau orang yang sedang berpidato. Kalau orang-orang di bawah ini adalah disebut dengan audiens. Audiens itu adalah orang yang mendengarkan orator berbicara. Tujuan berpidato dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah mempengaruhi orang lain agar berpikir atau bertindak sesuai himbauan yang sudah disampaikan. Yang kedua itu adalah memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Dan yang terakhir itu adalah memberikan hiburan melalui ucapan saat kita berpidato. Jenis atau cara berpidato dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu dengan naskah atau bisa disebut dengan manuskrip. Berpidato ini dilakukan berdasarkan teks atau naskah yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kalau yang kedua itu menggunakan catatan kecil atau nama lainnya adalah ekstemporan. Berdasarkan catatan atau garis-garis besar saja yang dicatat di catatan kecil itu. Dan yang ketiga itu adalah tanpa teks. Jadi tidak menggunakan teks sama sekali atau bisa disebut dengan impromptu. Bagi pemula itu sebaiknya menggunakan metode atau cara dengan naskah atau manuskrip. Kenapa? Agar pidato yang disampaikan nanti berjalan dengan lancar, tidak ada salah sama sekali. Langkah-langkah menyusun pidato dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah menentukan topik atau tema pada pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua itu mengumpulkan referensi bacaan, boleh di buku, boleh di internet atau yang lainnya. Kalau yang ketiga itu adalah buatlah rancangan teks pidato. Dan yang keempat itu adalah menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato itu antara lain adalah salam pembuka, kalimat sapaan, isi, kalimat penutup, dan yang terakhir adalah salam penutup. Dan yang kelima itu adalah latihan membaca teks pidato. Ini bisa kita lakukan dengan membacanya di depan cermin atau kita membacanya di depan teman-teman kita. Kita bahas di kerangka pidato kali ini. Kerangka pidato itu didahului dari salam pembuka. Salam pembuka ini adalah bagian dari teks pidato yang terletak di bagian awal saat pembukaan ya. Contohnya itu selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua adalah kalimat sapaan. Kalimat sapaan ini berisi tentang kalimat untuk menyapa seseorang atau audiensinya. Contohnya adalah Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, atau teman-teman yang saya cintai, atau yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah isi. Isi di sini adalah bagian teks pidato yang berisi tentang kesimpulan apa yang kita akan sampaikan kepada audiens. Informasi ini akan disampaikan dan kita bicarakan selama pidato.
Masih di kerangka pidato, yang keempat adalah kalimat penutup. Kalimat penutup itu bagian dari teks pidato yang berisi tentang simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiens jika ada kesalahan dalam berkata, juga dalam ketika menyinggung pendengar. Dan yang terakhir adalah salam penutup, bagian dari teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato, itu antara lain seperti ini. Yang pertama itu adalah sebelum berpidato kita harus baca naskahnya. Kita harus pahami isi dari pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua itu adalah mengetahui hal-hal yang penting seperti tujuan apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah nama acaranya, dan yang ketiga adalah siapa yang hadir di acara tersebut. Dan yang ketiga itu adalah lafal atau pengucapan kalimat itu harus jelas. Yang keempat itu intonasi atau penekanan kalimat harus tepat. Suaranya itu juga harus jelas agar para audiens bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang kelima itu adalah sikap yang sopan dan tidak kaku. Ketika kita sedang berpidato, sebisa mungkin kita harus rileks dan tidak kaku agar kita tidak panik ya. Yang keenam itu adalah pandangan mata jangan terlalu sering ke naskah. Karena apa? Itu akan membuat audiens tidak memperhatikan kita. Kalau bisa, mata itu sesekali itu kita melihat ke para audiens dan sesekali kita membaca. Berikut adalah contoh pidato perpisahan kelas 6. Dari salam pembuka itu bisa kita baca adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalimat sapaannya adalah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak atau Ibu Guru beserta tamu undangan, serta kawan-kawanku yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Ya, dari contoh ini adalah contoh dari salam pembuka dan kalimat sapaan. Selanjutnya adalah isi dari contoh teks pidato perpisahan kelas 6. Mari kita baca bersama-sama. Pada kesempatan ini, kita dapat berkumpul pada perayaan perpisahan kelas 6. Guru-guru dan teman-teman, sungguh tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolahan ini. Kami mendapatkan ilmu yang tak terhingga. Semuanya berkat guru-guru yang telah mengajari kami. Kini akhirnya hari kelulusan itu telah tiba. Setelah 6 tahun kami belajar bersama Bapak Ibu Guru, saya selaku perwakilan dari kelas 6 mengucapkan terima kasih dan ingin meminta maaf atas perbuatan salah kami semua. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada orang tua kita semua yang telah memberikan motivasi kepada kami semua. Untuk teman-teman, meskipun kita sudah lulus, tetapi kita harus lebih giat lagi dalam belajar karena perjalanan kita masih panjang dan untuk mencapai cita-cita. Selanjutnya adalah bagian dari kalimat penutup. Kita baca lagi ya. Akhir kata, saya dan teman-teman ingin mengucapkan selamat tinggal. Kami tidak akan melupakan sekolahan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dan yang terakhir dari contoh ini adalah salam penutup, yaitu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tadi kerangka contoh dari kerangka pidato. Yang pertama tadi apa? Kalimat pembuka, kalimat sapaan, terus isi, terus kalimat penutup, dan yang terakhir adalah salam penutup.
Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan soal-soal ini nanti ditulis di buku kalian dan dikerjakan. Jangan lupa nanti dikirim ke nomor ustazah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.